Oke guys, selamat jumpa lagi di channelnya Christina. Hari ini gue berkesempatan ngobrol dengan dua tokoh yang fenomenal. Yang sipit ya. Sama-sama. Semuanya Cindo ya. Reuni keluarga. Betul. Yang pasti gue akan kenalin dulu Mas Jaya Setiabudi. Ini juga pernah saya interview juga ya di 5 tahun yang lalu ya, 2000 Pas pandemi lah. Iya, 2019. Iya, Tapi coba lihat Cik, ada nggak yang berubah dari masjid selama 5 tahun? Gak ada. Heran kayak Aku juga. Mukanya kayak diformalin. Iya. Aku juga ketemu masjid terakhir yang formal itu pas lagi ngisi kayak apa ya, masukan ke anak-anak hijab alila itu 2018. Iya, mukanya nggak ada berubah sih. Iya. Botox ya. Kayaknya Mas ya. Makan pete. Oke, aku kenalin dulu buat yang belum kenal, Mas Jay ini bisa dibilang tuh pengusaha yang belak-belakan dan dikenal di gerakan bisnis berkah. Terus juga founder dari Young Entrepreneur Academy, YEA, lalu Yuk Business. Kemudian belakangan ini dikenal di Gade ya Mas Jay ya? Ya, itu sebenarnya di belakang layar aja. Gade itu emang gak ada singkatannya ya? Nggak ada. Gade itu ya pegadian. Itu sebenarnya program CSR ya. Oke, pokoknya program-program yang melahirkan, yang aku tahu sih pokoknya program-programnya Mas Jaya itu banyak sekali melahirkan wirausaha lokal dengan nilai spiritual yang kuat. Wah, luar biasa. Oh, Mas. berat. Bahasanya berat. Nah, ada lagi tentu saja Ko Felix Xiao. Adiknya Mas J. Aduhnya Mas J. Ada keberapa aku bingung itu. Ko Felix ini seperti kalian sudah tahu lah ya, dikenal sebagai pendakwah yang ideologis ya. Iya, Masya Allah. Yang selalu mendorong umat Islam untuk kembali ke sistem hidup yang yang terarah. Terus ya biar nggak selalu ikut arus lah. Gitu kali ya. Iya, aku sebenarnya mengerjakan apapun yang nggak dikerjakan Mas J sebenarnya. Nah, kalau Mas J Yuk Bisnis, kalau Felix itu lebih dikenal di Yuk Ngaji. Oke, pokoknya hari ini kita akan membahas mengenai bisnis, iman, arah hidup, dan Semua konspirasi. masa depan para pengusaha dan pebisnis UMKM di tengah kapitalisme global, di tengah perang harga, dan di tengah serbuan produk-produk impor. Oke. Ya, Siap, berat siap. ini kayaknya ya. Ngeri. Oke, kita langsung aja segmen pertama. Jualan jujur di zaman gimmick, mampus atau maju. Jualan jujur di zaman gimmick, mampus atau Nah, maju. sekarang kan memang jualan tuh banyak yang kasarnya tipu-tipu lah ya. Ya. Yang main gimmick, overclaim ya kan. Bahkan di TikTok kan banyak banget tuh isu-isu overclaim kemarin. Bahkan sampai manipulasi review, ya kan, beli buzzer lah, bilang bagus, fake komen kayak gitu. Jadi sementara yang jujur dan niat baik justru kayak jalan sendirian. Nah, di tengah algoritma yang makin buta arah, gimana caranya pelaku usaha bisa tetap relevan dan bertahan tanpa harus meninggalkan nilai dan integritas yang kita pegang dari awal? Ini pertanyaan buat Mas J dan Ko Felix yang nanya banyak banget. Ini mayoritas pada nanya ini. Oke, ini most frequently asked question ya. Ya, silakan. Lanjut. Ya, Mas dulu lah. Oke, nanti dalilnya ke dia. Oke. Dalilnya ke dia. Kan memang harusnya gitu duluan sih. Harusnya akal duluan ya, nanti baru. Oke. Tapi yang benar sebenarnya dalilnya duluan baru akal sih. Oke, aku mulai duluan ya. Iya. Sebenarnya gini, kalau bicara masalah seperti itu, ya kembali lagi, itu kan semuanya sudah terjadi sistemik ya. Iya. Dan kita ini kan sebenarnya sudah dalam suatu proses penggiringan. Ini panjang bahasanya sebetulnya. Kelihatannya pendek, tapi bahasanya panjang. Benar. Ya. Nah, contoh gini loh. Kita ini sekarang tuh melakukan hal seperti itu karena mungkin mayoritas melakukan seperti itu. Iya. Tapi pemicu-pemicunya itu kan apa? Kan gitu loh. Ini sebenarnya kan ada pemicu-pemicu atau sebut namanya algoritmanya lah gitu loh. Ya kan, ya termasuk salah satunya kan sosial media. Ya kan? Nah, tapi kalau diurut lagi ke belakang sebenarnya bukan sosial media, kan tools aja gitu loh. Iya. Nah, tapi kan ada yang sebut namanya kapitalisme di balik itu gitu loh. Ngerti kan? Nah, contoh gini, nanti kalau itu balik, nanti kan balik ke makna suksesnya lagi. Makna suksesnya orang itu sesungguhnya apa? Termasuk dalam berdagang itu juga tujuannya buat apa? Yang sesungguhnya itu duluan. Ya kan? Kalau kita cuman makna suksesnya cuman dagang itu untung, nah kan lain perkara. Ya kan? Nah, ngomong masalah gimmick lah, paling gampang seperti gini. Bisnis fundamentalnya itu kan sebetulnya kan bagaimana menghasilkan yang disebut transaksi ridho sama ridho. Ridho itu ridho sama ridho. Rela sama rela. Rela sama rela. Ya, jadi aku ridho membeli ini, ya. Tapi itu nggak selesai nanti ya. Ridho membeli ini, terus kemudian yang jual juga ridho dengan harga seperti ini. Kan begitu ya. Itu nomor satu itu duluan. Tapi itu nggak selesai. Kenapa? Kan dengan gimmick-gimmick tadi itu, oke, kan value-nya yang ditawarkan namanya value expectation. Ya, jadi kan value, ya, ada price atau cost lah semuanya yang dikeluarkan sama dia, upaya lah ya. Nah,
value ini kan value expectation pas belum beli. Nah dia gimmicknya itu dinaikkan. Dengan gimmick dia menaikkan value expectation-nya. Pas dia beli, terus dia mengkonsumsi nggak seperti itu, value experience-nya jadi turun. Orang akhirnya kecewa karena dia bayar segini dengan harapan dia dapat segini. Ternyata dapatnya segini. Ya nggak? Akhirnya dia kecewa. Kalau buat aku gini, makna suksesnya dibenerin duluan. Iya. Ya. Kan kenapa kok aku mengurutkan di tempat bukuku kan makna sukses terus angka cukup. Iya. Ya kan? Nah, karena ini sebetulnya ada perannya adalah bibit kapitalis duluan. Bahwa ini semuanya itu kan kita didrive oleh value-value kapitalis. Yang pertama dimulai dari keserakahan duluan. Oke, nanti sebelum ngomong makna sukses nih ya. Orang itu kan serakah kepengen mendapatkan lebih, kepengen kaya dan macam-macam. Oke? Terus dari situlah dia ini menciptakan mesin untuk demand yang besar. Namanya materialism untuk yang harga mahal, ya, value-nya dinaik-naikin. Yang kedua konsumerisme, membeli lebih banyak. Ini lebih mahal, ini lebih banyak. Jadi keluar dari yang disebut namanya kebutuhan atau fungsional lagi. Ya kan? Nah, sikapnya dia menjadi oportunis akhirnya. Oke, ini gabungan dari fondasi kapitalisme. Nah, terus melawannya itu bagaimana? Supaya kita tidak terombang-ambing seperti buih di lautan gitu kan. Nah, banyak tapi terombang-ambing kan gitu kan. Nah, bagaimana kita melawannya? Melawannya, pertama kita harus memahami makna sukses kita itu apa. Beli barang esensialnya apa. Itu duluan. Supaya nggak kita didrive oleh, dikit-dikit diimingin live TikTok. Ada nih, impulsif banget kita beli. Padahal tuh barang numpuk. Ya, terus kita mikir juga, nanti ini go green atau tidak go green. Merusak lingkungan atau tidak. Hal yang ngomong seperti gini, kelihatannya kayak, wah idealis banget ya. Dulu tuh aku berpikir gini, masalah global warming yang sering diomongin zaman dulu. Masa sih sedunia itu, mereka itu masuk sepakat atau membiarkan yang namanya pemanasan global seperti itu. Ternyata iya. Paham nggak? Ternyata iya. Ya kan? Sekarang makna sukses kita kan pujian. Ya kenapa? Ya karena influencernya ngajarin flexing. Kan? Nah akhirnya gitu kan, oh ya sukses tuh kayak gini kan gitu loh. Nah seperti itu kan gitu loh. Berarti guru ngaji di pelosok sana nggak sukses gitu. Kan gitu. Ya guru TK ya nggak sukses juga gitu loh. Padahal dia kan menerapkan fondasi yang baik itu seperti apa. Dan balik, nah makna suksesnya dibenerin, nanti angka cukupnya kecilin. Kalau udah angka cukupnya kecilin, kita tuh susah untuk didrive oleh materialisme sama konsumerisme. Ngerti gak? Kalau saya lihat tuh sosok yang saya suka tuh Gus Bahak lah, yang paling terkenal lah sekarang nih. Ya, dengan kesederhanaannya beliau, yang tidak terbeli. Ya kan? Nah itu kan luar biasa, itu jarang di zaman sekarang loh. Ya sementara ya banyak ya, dai-dai yang sekarang itu yang justru malah mempertontonkan gitu kan. Ya dia pakai mobil apalah gini. Wah, ya, akhirnya nanti figur-figurnya ujung-ujungnya Abdurrahman bin Auf ya sama Sayyidina Utsman bin Affan gitu loh. Kenapa enggak Sayyidina Ali juga gitu loh. Ya, yang menjadi termiskin di kaumnya disebutkan seperti itu kan gitu loh ya. Nah, kenapa enggak Sayyidina Ali padahal beliau sangat mulia gitu loh. Ya sangat-sangat mulia. Kan begitu loh. Nah, ini contoh lah gitu loh. Nah, karena orang tuh pada dasarnya sekarang udah tergeser makna suksesnya. Cuman ya menggunakan kata-kata syariah lah, alasan syariah. Kalau kita sering sebut namanya kapitalis syariah gitu loh. Kapitalis syariah. Lanjut Ustaz. Oke. Jadi aku coba mencoba untuk mengelaborasi karena yang disampaikan Mas J ini di kepalaku itu dari ujung sampai ke ujung nih. Aku coba elaborasi. Udah kelar sama pertanyaan dijawab. Betul. Aku mengelaborasi dari beberapa pandangan dan ini pandangan penting banget menurutku karena gini. Sebenarnya kalau kita mulai dari aktivitas bisnis itu cuma dilihat daripada aktivitas bisnis ansih itu memang hasilnya nanti akan banyak hal yang harus kita jawab dan itu bersifat teknis. Ansih itu saja. Jadi melihat bisnisnya terpisah daripada aktivitas yang lain maka kita akan banyak menjawab pertanyaan teknis. Tapi kalau kita melihat aktivitas bisnis ini adalah bagian daripada cara kita untuk hidup. Nah, maka ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Tapi aku coba untuk jawab dulu dari awal ya. Bagaimana kita bisa untuk survive ketika di dalam dunia seperti ini? Kalau kita jujur ternyata kita justru malah ambiar. Kalau kita misalnya overclaim justru malah eksis misalnya sekarang. Nah ini seperti apa? Atau lebih gampang lagi adalah orang bilang menjadi orang yang jahat di zaman sekarang tuh jauh lebih sukses daripada menjadi orang yang baik di zaman sekarang. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Karena tadi yang Mas disampaikan itu adalah bahwasanya kita itu tidak hidup di sistem di mana orang jujur tuh akan menjadi orang yang mujur. Tapi orang jujur ini justru akan jadi orang yang ambiar tadi. Karena dia sulit untuk overclaim, misalnya dia sulit untuk memberikan ekspektasi yang lebih daripada seharusnya dan dia mungkin jualannya mungkin tidak
tidak seheboh orang-orang yang lain. Misalnya contoh kayak gini misalnya. Zaman sekarang yang orang peduli adalah yang namanya exposure. Tadi yang Mas J bilang tadi, dalam sistem kapitalis itu orang tuh memandang bahwasanya mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang enak, mana yang tidak enak. Misal, ketika orang memandang bahwasanya kesuksesan itu cuma masalah harta, maka orang berlomba-lomba untuk nyari harta. Apapun caranya orang nyari harta. Makanya zaman sekarang flexing itu bagian daripada investasi kan gitu. Misalnya contoh ada orang misalnya ya, dia belum jualan tapi dia udah punya rumah. Lalu kemudian dia seolah-olah menjadikan rumahnya ini, pada rumahnya ini minjem misalnya, sebagai sebuah hal, oh ini aku udah sukses loh, sehingga orang-orang mau beli produk-produknya. Ini banyak sekali orang-orang juga sudah kayak itu. Bahkan ketika dia nge-live misalnya, dia udah kayak memanipulasi kayak tadi misalnya. Aku juga baru lihat kemarin ada satu grup khusus, usaha khusus, ini memanipulasi penjualan-penjualan di TikTok. Atau misalnya menggunakan segala sesuatu, katanya ada yang mereka bilang gini, ada yang caranya yang hard, parah banget, ada yang masih organik, katanya ada yang di tengah-tengah. Fake order maksudnya gitu? Iya, fake order ada, tapi ada yang benar-benar parah, memang robot, benar-benar robot. Iya, betul. Dan akhirnya kita bisa ngelihat bahwa ini adalah eksis sekarang. Kenapa? Karena mereka cuma bertujuan pada satu, yaitu adalah jualannya diperbanyak, seperti kata Mas J. Tapi seorang misalnya yang dia punya satu pandangan yang lain, dia melihat bahwasanya kita nggak usah bicara Muslim dulu lah misalnya. Kita bicara misalnya kayak orang-orang Jepang yang masih bertahan di sini sampai sekarang, masih tradisional. Ketika dia ditanya per hari kamu surfing berapa kopi, aku pernah pernah nonton, dia bilang aku maksimum nyurfing satu hari 60 cup kopi. Iya. Kenapa dia bilang? Karena aku cuma perlu melakukan segini. Berarti kalau kita tanya pada dia, value apa yang kamu harapkan ketika kamu serving cuma 60 cup kopi per hari, maka dia berharap bahwa aku bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena semuanya aku sangrai sendiri, aku ngelihat sendiri karakteristik kopi ini, aku terus kemudian memperhatikan setiap tamu-tamuku, aku pastikan mereka semuanya tahu apa yang aku kerjakan, dan aku pastikan mereka pulang dengan membawa experience yang berbeda. Padahal dia nggak bawa-bawa Islam sama sekali. Tapi dengan value completely different dengan orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau kita bahas tentang masalah marketing zaman sekarang, orang ini melakukan marketing nggak? Iya, karena dia punya produk yang bagus banget dan dia punya pembeda. Tapi pertanyaannya, apakah semua akan survive dengan cara seperti itu? Mungkin ada lebih banyak lagi toko-toko kopi yang serving mungkin cuma 60 kopi per hari dan nggak dapat exposure seperti dia. Nah, jadi pertama-tama harus kita lihat dulu sebenarnya dia berbisnis untuk apa. Itu penting banget. Jadi karena di dunia zaman sekarang di mana orang berlomba-lomba dengan profit, orang berlomba-lomba menjual paling banyak dan segala macam, ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk apa dia berjualan. Karena gini, sebenarnya aku coba bahas dulu ya. Aku nggak tahu ini benar atau nggak, Mas. Tapi kalau aku lihat ya, aku lihat banyak sekali orang-orang yang influencer muda. Dia muncul dengan jualannya, dan Cece tahu ya, orang-orang yang lebih muda pasti lebih pintar jualan daripada kita. Apalagi zaman sekarang. Mohon maaf, cewek itu lebih mudah jualan daripada cowok. Cewek misalnya punya dikit aja cakep misalnya, dia jualan semuanya laku. Tiba-tiba dia menikah, flexing dan segala macam. Tapi aku perhatiin jarang banget yang long lasting. Benar-benar jarang yang long lasting. Nikahnya atau jualannya? Dua-duanya. Oke. Artinya, menurutku bisnis tidak terpisah dengan kehidupan seperti kata Mas J tadi. Begitu ada orang yang ketika dia jualan dengan cara yang salah, itu mempengaruhi seluruh hidup dia. Betul. Artinya ketika dia mulai overclaim di saat yang sama, dia mencari exposure, mencari terus kemudian penjualan banyak-banyaknya dia overclaim, itu ternyata berpengaruh juga dalam kehidupan pribadinya dia. Alias ketika dia fake di dalam jualannya, itu seluruh hidupnya jadi fake sebenarnya. Iya sih. Termasuk yang dia tampilin ke publik itu juga fake. Termasuk ketika dia mau untuk untuk romantis aja sama suaminya misalnya, dia harus fake juga gitu maksudnya. Dan akhirnya pengaruh kemana-mana. Akhirnya ya itulah akibat daripada ketika dia melihat cara pandangnya terhadap dagang itu ternyata sesuatu yang bersifat cuma sekedar sekedar jualan doang dan tidak perlu yang lain. Tapi tentu ada satu hal aku coba untuk menjadi kekhawatiran juga, bahwasanya aku tidak mau bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mas J ini, karena yang disampaikan Mas J dari tahun 2013 kepada aku itu membuatku banyak paham tentang bisnis. Tapi orang-orang zaman sekarang ketika misalnya contoh mereka sudah hidup dalam dunia flexing kayak gini lalu mendengar Mas J, nanti mereka akan bilang bahwa ya itulah orang-orang muslim tuh nyuruh orang gak usah jualan banyak gitu. Enggak juga sebenarnya, karena lihat hasilnya kayak apa ketika belajar sama Mas J. Lihat hasilnya Mas J juga kayak apa. Artinya tidak juga serta-merta lantas orang tuh jadi tidak bersemangat dalam jualan, tidak bersemangat dalam memberikan deliver nilai-nilai yang terbaik. Artinya tidak masalah menjadi kaya, yang masalah adalah menjadi kaya dengan cara yang salah tadi yang kita bahas tadi, overclaim, lalu kemudian under deliver gitu kan ya, dan segala macam. Atau bikin itu drama sih. terus-terusan. Nah,
Dan itu bikin drama itu udah jadi kayak apa ya? Orang makin haus. Itu udah lingkaran sesat sih. Jadi aku baru tahu berapa bulan yang lalu kenapa sih ya banyak influencer tuh yang kayak tiap hari di TikTok bikin drama, nyenggol orang. Bener. Jadi kalau kontennya misalnya hari ini dia bikin konten nih di yang nge-view 1 juta orang. Besoknya dia nge-live 1 juta orang itu akan ngeliat FYP-nya dia di live-nya. Benar. Jadi biar dia jualannya laku, dia mau terus-terusan bikin drama dan dari si platform ini aku ngobrol sama salah satu pemilik brand kan. Dia juga udah lumayan terkenal kan. Dia ditawarin sama TikTok. Aduh, gue nyebut platform gak apa-apa ya. Bagus, harus gitu. Loh, ini kebenaran ya. Iya, kebenaran. Tapi aku kan dengerin dari dia. Iya. Dan jangan dipotong ya. Kalau lu mau gua support gitu ya, lu mesti bikin konten antara flexing, bongkar aib, terus ada 3 lagi apa saya lupa. Atau perceraian biasanya, masalah rumah tangga. Pokoknya ada bongkar aib, bongkar kejelekan gitu ya sama ini itu yang tadi flexing. Dan tawaran-tawaran itu kan ibaratnya gini, nanti gua bantu traffic. Iya. Kan ini fakta loh teman-teman. Jadi jangan Anda pikir yang wah bisa jual sekian belas miliar dalam waktu 1 jam. Itu disupport trafficnya. Itu untuk apa? Membuat orang-orang FOMO. Iya. Contoh ya, itu udah berarti kayak ini orang-orang zaman dulu yang MLM yang pergi ke saya dulu adalah pemulung sampah, lalu kemudian tiba-tiba jadi gini untuk buat orang FOMO, dan akhirnya orang melihat bahwa kemuliaan itu terletak di situ, kebahagiaan itu terletak di situ. Nah, menurutku ini harus dibenahi dulu sih di otak kita. Nah, sehingga gini ceritanya. Pertanyaan sederhana, kita merasa nggak yang kayak gitu-gitu? Tentu sebagai seorang pebisnis kita merasa pasti. Tentang ketika kita jualan dalam hal apapun ya, misalnya contoh kalau Mas J tadi nyontohin jualan bisnis misalnya, tapi kalau aku kan jualan ide ya. Nah, ketika aku melihat misalnya orang-orang yang muncul, kalau kata Mas J tadi kapitalis syariah. Jadi sebenarnya dia orang kapitalis, tapi supaya terlihat lebih islami gitu kan ya. Lantas dia memanfaatkan agama untuk jualan, yang pernah kita bahas juga. Nah, apakah aku merasa juga ada problematika dengan orang-orang kayak gini? Aku merasa tentu saja. Kadang-kadang kita juga mikir kita jualannya dalam tanda kutip ya, kita jualannya berusaha untuk rapi, untuk tidak overclaim, berusaha untuk sebaik-baiknya, berusaha orang repeat order ke kita. Tapi tetap akan kalah dengan exposure orang-orang yang seperti ini sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, apakah kemudian apakah hidup kita itu cuma dakwah? Jawabannya tidak. Tapi ada berkeluarga, ada ibadah kepada Allah yang di situ harus sendiri gitu kan ya, yang tidak dipublis, ada terus kemudian kita berteman dan segala macam. Dan ternyata ini satu paket. Jadi kalau kita punya sikap mental untuk bisnis atau untuk dakwah dengan cara yang seperti itu, maka itu satu paket untuk seluruh hidup kita. Artinya kalau kita bicara lagi, pertanyaannya balik lagi pada pertanyaan tadi, apakah setiap orang-orang yang tidak jujur itu pasti akan mujur di zaman sekarang? Jawabannya dia akan mujur mungkin dalam bisnis aja. Tapi dalam kehidupan yang lain itu akan dia seimbangkan. Artinya dia akan bayar harganya. Setiap orang pasti akan bayar harganya sih sebenarnya. Kalau begitu balik lagi ke pertanyaannya, jadi gimana kita harus menyikapi? Nah, kalau menurutku sih aku sangat percaya pada kata Mas J, content is king. Bahwasanya produk kita itu adalah king. Artinya orang bagaimanapun juga, orang membeli produk kita ketika dia akan terlepas apapun yang terjadi, apakah karena iklan atau karena advertising ataupun apapun yang kita bangun menjadi branding kita, orang beli karena produk. Nah, setelah orang produk itu terus kemudian dia beli, kalau bagus dia akan repeat order, kalau nggak bagus dia akan tinggalkan. Andaikan pun dia tidak tinggalkan, sekarang kita udah lihat banyak sekali contohnya. Tiba-tiba ada produk-produk yang over deliver dan segala macam, tiba-tiba boom, ketika terus kemudian orang-orang ngelihat, oh ternyata ini bohong ya, ternyata ini cuma labeling doang, cuma kayak gini doang, tipu-tipu doang segala macam, kehidupannya nggak seperti yang dia publis kok dan segala macam, itu semua habis semua. Nah, dan itu bukan hanya habis bisnisnya loh, sebenarnya, tapi habis seorang-orangnya. Dan itu terjadi bukan hanya soal bisnis, tapi dakwah juga. Dan itu udah contoh banyak banget ke kita sehari-hari. Artinya ada orang faking ketika dia dakwah, faking ketika dia hidup di dunia, dia akan bayar itu juga. Jadi artinya tetaplah konsisten dengan nilai yang kita pegang, karena nilai itu yang menenangkan kita. Ada orang luar negeri, Harvard meneliti tentang penyebab kebahagiaan dan mereka dapat satu. Mereka dapat bahwasanya bahagia itu bukan soal yang di luar. Karena kalau kamu nggak bahagia dengan duit 500.000, kamu nggak akan bahagia ketika dikasih 5 miliar. Karena bahagia itu soal bagaimana kita menyikapi itu semua sebenarnya. Aku sekali lagi tidak membuat orang-orang muslim lantas jadi malas ya. Tapi adalah bagaimana cara dia menghargai semua itu, karena kebahagiaan itu ada di dalam diri dia, cara untuk menyikapi. Nah, datang dari mana? Dari kesyukuran. Kesyukuran itu apa? Punya ambang batas tentang cukup. Setelah itu bahagia. Jadi ya Allah, segini aku cukup ya Allah. Setelah itu aku bahagia. Nah, maka orang yang lebih bahagia adalah orang yang pintar untuk menurunkan standar bahagia, standar cukupnya itu.
Ngerti. Gitu. Qanaah. Kalau aku di keyakinan aku, life purpose-nya aku itu adalah damai, bukan bahagia. Nah, Karena kalau lu damai, bahagia itu adalah byproduct dari damai. ya kalau Udah kalau hati tentrem. kalau kita mau detailkan, benar kata Cece, di dalam Islam sebenarnya kata bahagia nggak ada di dunia. Ada damai. Bahagia itu ada di akhirat. Di dunia itu adanya tenang, damai. Iya, damai. Maka damai dan tenang inilah yang kita coba untuk artikan sebagai bahagia di dunia. Iya. Betul, banget. Perhatiin juga nggak sih sebenarnya fenomenanya kan kalau orang-orang yang ini kayak sering kali dikatakan cepet kaya, Ya, ya itu dia pertanyaannya adalah siap kaya atau tidak? nah, Kan jadi gitu kan? Jadi mentalnya di sini kan dia nggak siap kaya. Kan kita sering ngomong namanya OKB. Kan ya. Kenapa kok OKB selalu disorot sih? Ya karena dia kagetan gitu loh. Paham nggak? Jadi Gumunan. mentalnya dia nggak siap untuk kaya. Begitu dia kaya, bawaannya ini apapun norak, dibeli. norak gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Dan akhirnya apa? Ya aku pernah merasakan di fase-fase ya hampir seperti itu meskipun nggak banget ya seperti kayak aku nggak pakai TikTok. Jadi karena nggak dulu ngerti. nggak ada media sosial kayak sekarang. Nggak mungkin iya. Tapi ya apa ya terpengaruh lah ya. Mungkin karena belajarnya salah ya. Iya. Nah akhirnya kayak gitu tuh kayak harus pamer atau apa Iya. bagaimana kan itu. Nah itu sebetulnya itu berbahaya loh. Iya. Ya mentalitas kita. Nanti jadi kita jadi ada kesombongan di dalam diri kita kan. Itu mesti berpengaruh. Ya mulai merendahkan orang. Itu Lama-lama berbahaya. merendahkan istri. Itu juga iya kan. Nah atau mungkin ya merendahkan orang itu harus hati-hati loh. Itu kan berbicara masalah leadership. Iya. Nanti kan kalau kita mau ngomong, ya kamu ini nggak sukses tuh apa-apa. Lah karyawan kita bagaimana? Berarti nggak sukses juga dong. Itu akhirnya berhubungan dengan loyalitas. Ya makanya fondasi jadi lemah. Perusahaannya bisa tumbang gara-gara itu juga loh. Iya, aku ngerti Mas J ngomongin siapa. Karena banyak Nggak, sekali aku belum orang-orang membayangkan sih. karena sekarang heboh itu tadi merupakan sebuah keharusan. Dan salah satu heboh adalah berani mengatakan kata-kata kotor, bahkan kasar kepada semua orang. Dikit-dikit goblok, dikit-dikit dungu bodoh. Gitu. Oke. Jadi ya tahu kan ya. Ini ada banyak sih orang-orang zaman sekarang yang aku lihat mulai menggunakan gimmick-gimmick kayak gini. Dan ini bahaya banget. Pertama menghilangkan. Jadi balik lagi kan. Artinya apakah bisnis itu cuma untuk menghasilkan uang? Karena kalau bisnis cuma untuk menghasilkan uang, kita udah lihat sejarahnya seperti apa. Tapi bagiku secara pribadi, aku mengalami banget sih Mas. Artinya dakwahku sudah ada keperluan, aku baru berbisnis. Jadi contoh misalnya gini, Cek. Kita punya Yuk Ngaji itu roadshow pertama, kita road trip, itu kita punya duit cuma 7 juta. Kita road trip 3 kota 7 juta, bener-bener all in 7 juta. Nginep di rumah orang, venue tempat kita minjem dan segala macam. Tapi 7 juta itu bisa jalan. Tapi berikutnya kita mau road trip 5 kota. Lalu kita bilang, ini perlunya berapa ya? Oh lebih. Satu kota kita perlu 10 juta, berarti 50 juta total. Akhirnya kita buat, udahlah kita modal 10 juta, kita taruh sini. Ketika kita ngisi di tempat itu, kita minta orang-orang untuk sumbangan, dapat 10 juta untuk dipakai ke kota yang lain, paid forward. Lalu kemudian yang ketiga, kita perlu lebih daripada itu. Akhirnya kita jualan. Nah jualan pertama Yuk Ngaji itu mulai ketika perlu uang untuk acara. Jadi kita mulai jualan kaos. Setelah itu, nah kita jualannya berapa? Waktu itu kita bilang, oke, kita jualan kaos cuma perlu 40 juta sekarang. Ada kita jualan kaos 40 juta cukup, udah kita adain. Ada kita punya keperluan dulu, jadi kita sudah jawab pertanyaan, siap nggak untuk kaya? Kita lebih dari siap untuk kaya, karena kita udah punya keperluannya. Maka kita membuat bisnis untuk nanggung keperluan itu. Nah, jadi itu salah satu contoh supaya kita bisa tadi sih menentukan batasnya kamu tuh maunya di mana. Nah setelah itu kamu dapat kecukuran. Artinya kalau balik lagi pada orang-orang kayak gini, yakin aja. Bahwasanya hidupmu itu yang kamu perhatikan bukan bisnismu tapi hidupmu, dan bisnis adalah part daripada hidup itu sebenarnya, bukan tujuan daripada hidup atau bukan hidup itu sendiri. Artinya kalau dalam bisnis ini kamu dapat dengan cara yang cukup, itu akan long lasting yang pertama. Yang kedua, hidupmu akan lebih tenang, tadi yang Cece bilang tadi, dan kalau hidupmu lebih tenang, keluargamu juga lebih terjaga, dan seterusnya dan seterusnya. Karena aku bilang sama istriku gini, ternyata banyak orang yang mulai berbisnis, ternyata kebanyakan, mohon maaf nih aku nggak tahu benar atau enggak, kebanyakan itu bisnisnya putus bukan karena teknis, bukan karena nggak bisa jualan, bukan karena nggak ada supply barang, tapi karena dia ribut sama keluarganya. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi yang aku perhatikan sih begitu sih. Setidaknya aku bisa bilang sama istriku, andaikan kita bukan orang yang muslim, semua yang aset yang sudah kita bangun ini bakal harus hilang semua. Karena kenapa? Karena mungkin kita bukan hidup tapi cuma berbisnis saja.
Jadi aku bilang kalau aku nggak punya Islam, kayaknya aku nggak bisa punya ikatan sama istriku untuk sampai di titik ini. Karena tadi kan kita bicara di samping ya, bahwasanya emang kalau para ustadz tuh ribut apa sih? Oh, ributnya lebih ngeri. Oh ya? Iya. Bisa jadi lebih ngeri. Cuman kan kita tahu batasnya. Artinya kita tahu batas ributnya. Mas J tadi bilang jangan bawa masalah nginep. Aku juga sama. Ini ngomongin apa nih masalah nginep? Masalah nginep di bawah tidur. Sama, ya, suami istri. Suami istri Kalau jangan marah jangan sampai nginep. jangan sampai di bawah tidur. Jangan sampai dibawa tidur. Tapi Mas J pernah nggak di bawah tidur? Enggak ya? Apanya? Masalah di bawah tidur. Enggak. Aku pernah. Artinya bisa Bisa kebayang. tidur? Aku nggak bisa tidur, dia tidur. Oh, kembali ya. Nah, tapi kan artinya gini, maksudnya ternyata bisnis itu yang lebih banyak menurutku adalah karena mereka pisah. Jadi contoh ya, aku pikir gini, kita bicara kalau bisnisnya Mas J jualan, kalau bisnisku jualan ide, balik lagi. Aku kalau ada masalah sama istriku, aku nggak bisa dakwah sama sekali. Dan aku akhirnya sadar, kebanyakan para ustadz-ustadz juga ketika dia jualan ide, yang membatasi dia itu bukan hanya terus kemudian kemampuan dia dalam dakwah, dalam hal bisnis kemampuannya dalam jualan, tapi kemampuannya dalam mengelola hidup sebenarnya, karena bisnis dan dakwah adalah part of life itu. Jadi kita life itu punya harus prinsip-prinsip yang harus kita terapin supaya hidup kita tuh tenang. Setuju. Jadi gitu. Kata-kata sering jangan berbicara bisnis di tempat makan, maksudnya tempat pada saat makan keluarga gitu ya. Buat aku juga nggak benar-benar setuju juga sih aku. Iya. Kenapa? Ya, soalnya gini, buat aku bisnis itu juga kehidupan. Part of life. Oke. Justru harus diomongkan di meja makan. Ya biasa aja kayak waktu itu kan Tin masih ingat gak? Aku tanya gini, Tin, kamu bisa sampai sebelum segini ngurusin bisnis terus kerjaan terus itu anakmu gimana gitu kan? Loh, anakku sampingku nih masih ingat. Iya. Nah, kan memang sebetulnya nggak salah juga gitu loh. Ini kan pendidikan anak-anak sejak dini. Benar. Mengenangkan tentang bisnis. Ya karena juga kita tuh enjoy dalam bisnis, bukan bicara masalah duit doang. Benar. Kira juga kamu juga begitu juga lah ya, bukan masalah duit melulu gitu kan, tapi kan juga masalahnya kan, ini memang kenikmatan gitu loh. Betul. Dan perjalanan spiritual. Oh ya ngomong-ngomong ya tadi itu satu hal, aku ingat masalah orang Jepang tadi itu. Filosofi orang Jepang. Ini aku nih minum kopi. Kopi ini mereknya Aroma. Ya. Yang punya namanya Pak Widya. Itu udah dari kapan Mas J? Dari 3 tahun lalu kayak udah ngopi ini sudah kan? lama aku. Udah 10 tahun lebih aku minum kopi. Iya, tapi aku taunya dari 3 tahun lalu. Ketemu Mas Jadi J minum kopi ini Aroma. orang ini tanya ya, ini kan dia kan kapasitasnya tuh segitu aja, tidak naikkan kapasitas. Dan dia masih menggunakan kayu bakar, masih menggunakan mesin zaman Belanda sejak 1930. Kan generasi kedua. Nah, terus ditanya gini, Pak Widya ini nggak mau naikkan kapasitas produksinya. Pak Widya, loh, kamu nih minum kopi itu 1 hari berapa kali? Dan maksimum tuh orang minum kopi 1 hari 2 kali cukup, bercangkir. Kelebihan nggak baik. Nah, kalau kelebihan juga ini menimbulkan demand terhadap si kopi ini berlebih. Nanti perlu menebang lahan untuk membangun kebun-kebun kopi. Luar biasa. Ya, nanti membutuhkan juga kayu-kayu bakar untuk masak di sini. Nah, itu kamu sudah merusak alam. Filosofinya seperti gitu. Aku tanya, ini baru bicara masalah kopi loh, belum bicara masalah fashion, sorry ya. Nah, fashion bagaimana? Makanya sekarang jadi banyak perenungan bagi aku Ustadz ya. Pada saat mementorin teman-teman yang masalah fashion. Wah Mas ini gini-gini, jualan apa macam-macam. Kamu kepengin penjualannya banyak untuk menjual fashion, ya banyak itu ke banyak orang atau satu orang beli banyak. Ada macam-macam distribusi atau variasi gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, kalau ke banyak orang supaya pakai yang syar'i itu is okay, ya, bagus. Itu part of dakwah. Tapi kalau satu orang dikomporin gini, koleksi terbaru guys. Jangan sampai ketinggalan. Ya enggak? Itu yang membuat kerusakan bumi ini. Diakibatkan oleh konsumerisme berlebih. Balik ke situ lagi. Ya. Coba enggak? Sekarang teman-teman mikirin enggak yang berjualan seperti itu? Ini soalnya ini jadi perenunganku, Ustaz. Pas kemarin sempat kita ngobrol sama Pak Riza. Pak Riza, kita ini kalau nggak jual lebih nih ya, ini kan nanti nggak bisa nutup operasional cost kan, gampangnya seperti itu. Dan menjadi suatu riset bagi aku juga, aku nyari-nyari bagaimana sih para sahabat itu dulu berbisnis, kok disebut nggak ada ruginya kan, banyak seperti itulah ya. Dan ternyata pas dipikir-pikir, dulu itu belum ada enterprise atau karyawannya karyawan industrial, dan karyawan tetap industri. Kita nanti bicara masalah wealth of the nation itu kan mulai dari situ tuh industri. Jadi kapitalisme kan menyebabkan hal itu kan. Ya. Nah dulu belum ada yang namanya industri-industri seperti itu. Sehingga karyawan-karyawan ini bisa dikatakan sebagai karyawan lepas. Makanya kalau karyawan lepas itu adalah menggunakannya hitungannya bukan fixed cost. Ya, variable cost semuanya. Baliknya ke variable cost. Lu jahit sekian, gua bayar sekian gitu loh.
Ya, nah ini minta sekian, jahitin, ya bantuin, sambungin ke sana kalau perlu, habis itu dijual. Jadi semuanya variable cost itu. Jadi risikonya itu sangat minim. Nah sekarang kita nggak begitu. Kita kan dikarenakan kita berpikiran industri kan, nah production nge-push ke market. Ya. Kan begitu loh. Akhirnya untuk supaya terjadi penjualan, ya untuk memenuhi kapasitas produksi kita yang sudah terlanjur ini, operational cost yang kita sudah terlanjur besar ini, kita akhirnya membuat promosi-promosi, gimmick-gimmick tadi itu. Ya, menciptakan konsumsi berlebih. Ya, inilah yang merusak bumi kita. Jadi itu pikiran besarnya, dan pikiran kecilnya memang dimulai dari etika sih memang. Karena tadi balik lagi kalau ada orang tadi kalau di Samin Masjid aku pasti ngerti tuh, pasti industrialnya ngomong gini, tapi kalau seandainya ada kopi dia cuma cukup segitu, toko kopi lain pasti akan maksimalin produksinya tuh misalnya untuk nutupin tadi. Nah jadi memang balik lagi pendidikan itu memang nggak sehari 2 hari menurutku sih. Artinya ketika kita berbicara seperti ini kan adalah sesuatu fakta yang memang kita lihat bahwa tidak bagus ketika kita menciptakan dunia dengan konsumerisme yang berlebih seperti sekarang, sehingga akhirnya orang harus push konsumsi lalu kemudian untuk menutupi kos-kos yang dia buat. Tapi kita tahu juga kita nggak bisa berubah sehari 2 hari. Makanya namanya bisnis edukasi ini atau bisnis dakwah ini bisnis dakwah atau dakwah ini adalah sesuatu yang memang ya long term sih, memang harus berpikir begitu. Dan itu sebenarnya maksudnya bukan masalah di dakwah sih menurut aku ya. Ini kita kesalahannya dimulai dari kurikulum. Sekolah ya? Sekolah. Nah, aku kan nge-podcast yang terakhir mungkin kita udah nonton yang tentang negara mandiri, negara maju. Ya, atau negara maju, negara mandiri. Kan kita sudah dikotomi dengan negara ini kita harus maju gitu loh. Atau istilahnya kayak mengejar angka pertumbuhan ekonomi atau PDB per kapita 10.000 US dollar disebut sebagai negara maju. Lah kenapa kita harus menjadi negara maju kan gitu loh? Ya, nggak harus juga, siapa yang nyuruh gitu loh. Ya, karena ini balik lagi ini nanti ada di Das Kapital itu. Dan nah, siapa yang menentukan KPI seperti itu? Akhirnya dengan KPI atau makna sukses yang salah. Makna sukses itu bisa perorangan, bisa negara loh. Ya, dengan makna suksesnya negara yang salah. Ya, ini salah operating system, kita sebut salah server. Ya, ini yang membuat sekarang sistemnya, kebijakannya jadi salah semuanya. Wah, ini berat nih, luar biasa nih. Tapi betul. Enggak, ini nanti soalnya ngomongin masalah tadi yang fundamental soalnya. Kita bicarakan soalnya kita bicara masalah hal yang sistemik kan. Kenapa kok kita nggak bisa lepas dari itu? Karena ini sistemik. Benar. Ya, makanya nanti kalau ngomong ujung-ujungnya kan di bukuku juga tak katakan dari 5 fondasi itu yang terakhir kan berjamaah dalam kebaikan. Asik. Karena kebaikan nggak bisa sendiri. Wong namanya kejahatan aja tersistem kok. Mereka berjamaah loh. Ya nggak? Tersistem mereka itu. Ngerti ya? Yang namanya demokrasi itu tersistem. Ya, nah, maksudnya demokrasinya sebenarnya nggak bilang salah, tapi diterapkan di tempat yang mungkin belum siap juga dengan kekuatan media-media dari asing disetir semuanya, akhirnya terjadi lingkaran setan. Ya, nah kalau jadi lingkaran setan kita melawan dengan lingkaran kebaikan. Lingkaran setan seperti apa sih? Nih lingkaran setan nih, namanya ada politikus. Ya, politician membuat namanya regulation, kebijakan untuk oligarki. Oligarki masuk ke money laundry, money laundry masuk ke politikus. Ini bukan gambaran, aku yang buat loh. Ini ada filmnya, judulnya The Mechanism. Ya, itu tentang mekanisme atau demokrasi di Brasil itu seperti apa. Ya, dokumenter Mas ya. Bukan sih, inspired by true story lah gitu ya. Nah, jadi tentang bahwa presiden mau digulingkan pun juga bukan masalah presidennya kali, di belakangnya juga masih banyak. Ya, dan presiden baik pun juga belum tentu juga bisa hidup kalau sistemnya gitu. Nah, DPR-nya bagaimana? Kan dicegat di situ kan bisa juga itu loh. Ya, apalagi kalau dia dari independen nggak punya partai juga. Di DPR-nya emang dia punya suara gitu loh. Ya, ini sistemik semuanya itu loh. Termasuk tadi aku mengatakan kurikulum. Kurikulum apa itu? Bagaimana kita mau membuat namanya angka cukup kalau di dalam kebijakan di dalam pendidikan kita sudah dikatakan 4 sehat 5 sempurna, makan 3 kali 1 hari. Itu aja sudah menambah kos buat kita. Hitung deh kalau apa saya. Ya, makan 3 kali sehari. Itu kan kita udah diomongin sejak sekolah kan SD kan? Ya enggak? Padahal makan itu tidak perlu 3 kali sehari. Malah kita makan bagus 1 kali sehari. Nah, atau paling enggak 2 kali sehari literaturnya paling banyak lah, paling banyak literaturnya. Kalau di dalam Islam kan makan ya pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sudah pas karena perut kita nggak akan kegemukan gitu loh. Ya enggak? Nah, dengan kita mengkonsumsi dari 3 kali sehari jadi 2 kali sehari aja lah gitu ya. Itu menurunkan konsumsi beras kita dari 220 menjadi 120 gram beras per orang per hari.
Ya, artinya apa? Kebutuhan terhadap lahan pertanian menjadi berkurang juga. Ya kan? Nah, tidak benar-benar perlu food estate nantinya. Nah, itu panjang tuh. Tapi ini kan kita ngomongin sesuatu yang ideal banget ya. Ya. Dan setahu saya juga kalau kayak Mas J kan juga ngomongin guyup gitu. Betul. Bisnis tuh mesti guyup apa, kerjasama lah, kolaborasi. Kalau saya perhatikan biasanya kayak gitu-gitu tuh suksesnya tuh di komunitas yang kecil gitu loh. Ya minimal ya segede-gedenya mungkin desa kali ya. Kayaknya nggak pernah ngeliat satu kabupaten bisa. Ya. Nah, Ayo, negara mana yang ngomongin sukses? Negara gitu loh. Ya, Ngomongin negara itu kayaknya susah banget gak sih? Ya, makanya ya, kalau tadi aku bilang tadi memang membayangkan sesuatu yang besar itu akan sulit kalau kita membayangkan harus besok jadinya. Tapi kita membayangkan sesuatu yang menjadi cita-cita ideal. Nah, kalau dikatakan negara mana yang ideal sekarang nggak ada, gitu kan ya. Artinya negara-negara yang sekarang ada ya memang mereka semua basisnya kapitalis. Kalau basisnya kapitalis kita udah tahu teori kapitalis mengatakan problematika cuma dua. Pertama adalah konsumsi, kedua adalah produksi. Tapi nggak sama sekali memikirkan distribusinya. Makanya kan anak daripada anak kandung dari kapitalis kan inequality, kesenjangan. Nah, kesenjangan itu kenapa? Karena distribusinya nggak ada. Seperti kata Mas J tadi, problematika kita itu misalnya contoh, kalau dalam ekonomi Islam problematikanya selalu problematika distribusi. Karena setiap orang tuh sebenarnya cukup dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau andaikan satu orang menikmati lebih banyak daripada yang lain seperti sekarang, kalau nggak salah Noam Chomsky itu bilang berapa ya? Kekayaan 98% atau kalau nggak 80% itu dinikmati cuma oleh 1-2% orang-orang di dunia. Nah, artinya kita udah tahu bahwa kita tuh termasuk yang nggak punya apa-apa sebenarnya dari titik itu. Kenapa? Karena ada kesenjangan ini, produksi konsumsi tapi tidak distribusi. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang ideal memang harus berpikir panjang memang. Tapi kalau apakah kita berpikir tentang masalah ideal kita lantas mengabaikan masalah yang praktis atau di depan mata? Jawabannya tidak. Nah, yang praktis di depan mata ini lebih mudah diselesaikan kalau berjamaah. Nah, kalau misalnya contoh ya, ada nggak sih contoh sukses? Aku nggak ngambil ideal ya, tapi ini salah satu contoh. Mas tahu Ponggok, Mas? Umbul Ponggok, aku Umbul dari sana. Ponggok. Udah ketemu kepala desanya juga. Ya, itu keren sih. Artinya namanya Umbul Umbul Ponggok. Ponggok. Itu di Klaten. Klaten. Itu nama desa. Nama desa Ponggok. Jadi ada di Klaten itu banyak sekali umbul. Umbul itu mata air. Aku pikir umbul-umbul. Umbul, mata air. Mata air. Umbul itu mata air dan banyak perusahaan-perusahaan air minum juga ngambil mengkapitalisasi di situ. Langsung dibeli satu umbul atau dua umbul atau berapa umbul dibeli jadi satu. Nah, tapi ada satu tempat di kepala desa ini mereka punya kesadaran berjamaah bahwasanya ini adalah miliknya umat, miliknya warga, bukan milik satu orang dua orang yang bisa dijual. Kadang-kadang kalau kita jadi kepala desa, mohon maaf ya, karena lahirnya kepala desa itu dari sistem yang kayak tadi itu, maka kepala desa yang terpilih akan berpikir gimana balik duit dulu dong. Itu kan ya, gimana balik duit dulu, kalau bisa syukur-syukur bisa untuk 7 turunan lah atau untuk 8 turunan lah. Tapi tidak dengan desa ini mencontohkan sesuatu yang baik. Masuk di sana itu aku ke Umbul Ponggok dari 8.000 per orang, Mas. Sampai sekarang nggak tahu berapa. Bahkan mungkin lebih murah daripada itu aku berenang di sana. Nah, sekarang itu dimanfaatin sampai bisa membuat hampir kebanyakan itu jadi S1 pendidikannya. Dari cuma satu pariwisata Umbul Ponggok ini. Dan kemarin bagiin duit kepada warganya hasil daripada pengelolaan itu. Nah, ini sebenarnya menurutku miniatur sebuah pengelolaan yang dalam tanda kutip Islami. Walaupun kalau kita lihat pasal 33 undang-undang kita itu sebenarnya mengakomodasi beberapa syariat di dalam Islam juga sebenarnya dan diterapkan sama kepala desa dan pejabat-pejabat di desa ini. Aku pikir gini, itu satu umbul loh itu. Itu satu umbul doang, Mas. Bisa melakukan kayak gitu. Indonesia nggak cukup kayanya kan sebenarnya. Nah, artinya kalau kita balik lagi melihat idealnya memang kayak tadi itu susah banget, tapi sekarang semi idealnya juga sudah kita lihat nih, ternyata bisa kok. Nah, bisa juga diterapkan dalam bisnis. Contoh misalnya Yuk Bisnis, itu kan ideal banget. Aku ingat banget Mas J dari tahun 2018 itu ngomong ke aku tentang affiliate, ngomong tentang segala macam, tentang ancaman-ancaman dari luar dan segala macam, tentang kedaulatan ekonomi kita seperti apa. Tapi di titik ini aku juga merasa sulit banget untuk menjadi ideal seperti Mas J. Betul, udah 7 tahun loh. Iya. Dari 25 sekarang. Iya, tapi
Insya Allah jalannya ada. Betul, insya Allah jalannya pasti ada. Karena perjuangan itu memang tidak sari. Kalau sekarang bagi orang-orang apalagi yang mulai itu almost impossible untuk misalnya mengabaikan misalnya kayak toko orange, toko hijau dan segala macam. Apalagi dengan sekarang kayak TikTok dan segala macam itu toko hitam sekarang muncul. Nah, artinya memang betul itu adalah bukan perjuangan yang mudah. Maka solusinya apa? Aku sepakat lagi sekali lagi dengan Mas Ji. Solusinya adalah pendidikan, edukasi. Minimal dari seorang pebisnis yang sekarang mereka sudah mulai berbisnis dan mereka udah tahu bahwasanya mereka mau ideal tadi dengan jualan jujur tadi di tengah-tengah orang-orang yang overclaim tadi, minimal mereka ngajak makan anak-anaknya, ngajak bisnis anak-anaknya, terus ngasih tahu pada anak-anaknya, ini loh ada sesuatu yang besar yang harus kamu capai. Meskipun tadi caranya mungkin kita tidak bisa sekarang, tapi bisa jadi nanti. Karena perjuangan di dalam Islam itu tidak ditentukan dari hasilnya, tapi dari berjalan di atasnya itu. Ya. Kita tidak melawan Cina, tapi kita itu harusnya bekerja sama dan menyambut Cina. Dia bilang seperti itu. Nah, aku ngomong gini, Pak, nih Bapak udah ngomong 2 kali kayak gini nih. Aku ngomong kayak gini sekarang nih. Kalau dulu pada saat zaman penjajahan, kalau kita mengatakan bahwa oh ya Belanda ini atau VOC ini sudah menang, ya. Nah, kita jangan melawan mereka. Join aja. Harusnya kita kerja sama-sama mereka. Tidak akan ada kemerdekaan. Paham ya? Nah, kemerdekaan itu terjadi dari 1 orang, 2 orang yang tidak memikirkan hasilnya lebih dahulu gitu loh. Ya, tapi dari perjuangan seseorang melakukan kebenaran itu didatangkan orang-orang yang sevibrasi. Akhirnya menjadi semangat, ayo bisa, gini, ayo kita jalanin gitu kan. Nah, akhirnya itu menjadi berjamaah. Lobbyingnya si TikTok sama si Meta itu berbeda loh. Meta mungkin tidak sevulgar itu. TikTok kan ngomongnya, lu buat gini-gini, gua kasih traffic nih. Jahatnya luar biasa, confirm nih guys. Itu udah kayak judi online sih. Nah, dia yang bisa menentukan lu rame, lu kagak rame. Nah, iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kan berbahaya banget. Artinya kalau algoritma orang bisa ketahui dari situ, satu lagi perekonomian bisa dikendalikan sama dia, digabung jadi satu. Nah, gabung jadi satu, orang soleh dimiskinkan, orang keblinger dikayakan, Indonesia kacau. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal.